Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Alhamdulillah, para alim, para hajjaj, para pengurus panitia Ramadan, kita semua wassaimin wassaimat, al-mantuin wal-mantukiyat, para pengantuk-pengantuk yang semoga semua kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi waktu yang mustajabah, di saat orang melaksanakan shaum Ramadan, doa yang ditolak oleh Allah, maka kita perlu berdoa semoga langkah kita menuju masjid di waktu pagi hari ini masuk dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu, basyiril masyaikin fid dhulami ilal masajid bin nuri ta'i yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira pada mereka orang-orang yang mendatangi masjid di waktu yang gelap dengan kabar cahaya sempurna nanti di yaumil qiyamah. Semoga kaki kita menjadi kaki yang tangguh di atas jembatan Shiratal Mustaqim, bahkan melesat menuju surganya Allah Ta'ala. Semoga langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini masuk dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW katakan, kullu khatwatin yakhtuha ila shalah yuktabu lahu biha hasanah wa yuhalahu biha khati'ah. Semoga langkah kaki kita, tatkala kaki diangkat, derajat diangkat, kaki diturunkan, maka dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah
kaki kita semuanya. Masuk dalam hadis Nabi, kullu khatwatin tamshiyah ila shalah shadaqah. Setiap langkah menuju masjid dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pulang kita nanti juga dihitung yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, rajulun la a'lamu rajulan aqrab minal masjid minhu. Ada seorang laki-laki yang aku tahu ia adalah orang yang terjauh rumahnya daripada masjid. Rumahnya terjauh dari masjid, tetapi ia tidak pernah terlambat menuju masjid. Sehingga kemudian aku berkata kepadanya, lalu ishtarita himaran, wahai fulan, tidakkah kau beli himar, kendaraan jelek-jelekan atau motor butut, ya, untuk menuju masjid, biar kamu tidak terkena panas, biar kamu tidak terkena dingin yang panjang. Apa kata dia? Qala ma yasurni anna manzili ila jambil masjid. Sungguh aku tidak kepingin punya rumah dekat dengan masjid. Justru aku kepingin punya rumah jauh dari masjid, karena aku menginginkan langkahku menuju masjid dan pulangku dari masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah kumpulkan langkahmu dan pulangmu menjadi nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua rakaat qabliyah subuh kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga taklim kita, duduk-duduk kita, nyender-nyender kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka lahu tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang menuju majelis ilmu, yang melangkahkan kakinya, maka sungguh dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dicatat orang-orang yang berjihad. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 122, apa firman Allah Ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Janganlah semuanya berangkat berperang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya ada di antara kalian itu berangkatnya bukan berangkat perang, tetapi berangkat ngaji, maka ngajinya dihitung perang. Semoga kita termasuk mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Maka Nabi pun berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi? Idza marartum bi riyadil jannah, maka kalau kalian lewat kemudian di situ ada taman surga, irtahu, masuklah kalian ke taman ini. Kalau kalian lagi melintasi taman surga, cicipi tamannya, nikmati hidangannya. Sahabat bertanya, wa riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Ala qadhir ay majlis al-ilm, yaitu majlis ilmu. Sehingga yang di luar diperintahkan untuk memasukinya, bukan yang di dalam kemudian keluar darinya. Semoga puasa kita dicatat oleh Allah Ta'ala, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, menjadi penghabis dosa kita semuanya. Semoga nanti ketika selesai melaksanakan taklim kemudian sholat, maka kita moga dicatat oleh Allah, yaitu man shallal ghada fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk-duduk, nyender-nyender, ngantuk-ngantuk sambil zikir, yadhkurullah ta'ala, yang ingat kepada Allah hatta taqulu asy-syamsu, sampai matahari itu terbit.
plus sampai 350 juta. Alhamdulillah. Semoga pagi kita ini mendapatkan doa dari Nabi sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma barik li ummati fi bukuria. Ya Allah, berkahilah ya Allah umatku yang bangun di waktu pagi. Alhamdulillah. Maka jamaah yang pagi-pagi kita sudah mendapatkan perkara yang besar, dan itu kita yakini akan kita dapatkan nanti setelah kita pensiun. Makanya hari-hari kita akan berada di bulan suci Ramadan ini, di antara wujud doa kita adalah satu munajat ke Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surgamu ya Allah. Doa itu kami sangat menyukainya. Doa itu rangkuman munajat yang ditulis oleh ulama-ulama kita, yang kemudian dasar daripadanya hadis riwayat Imam Al-Farisi dari Ibnu Khuzaimah. Ada memang kemudian doa yang dirangkai oleh ulama yang lain, yang kemudian pokok sebelah memperbanyak doa itu, yaitu Allahumma ati riqadana wa riqada abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuskan namaku, orang tuaku, ibu dan ayahku dari dari neraka-Mu ya Allah. Sebagian ulama tidak menyukainya dan saya tidak mengucapkannya. Kok kayak suku bernama kita sudah berada di pintu neraka. Semoga kita tidak ngicipi nerakanya Allah. Makanya doanya yang kita panjangkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Para jemaah rahimahumullah, kenapa kemudian kita minta ridho? Apa itu ridho? Ridho itu ridho yarda ridwanan radiyah, radiyah yarda ridwanan. Ridho itu rela, puas, senang, menyetujui. Itu namanya ridho. Diadopsi
Lihatnya berapa jam ya Pak tadi? Nongol 5 menit, 10 menit. Ya udah selesai. Lelaknya dia lakoni, dia jalani hanya untuk lihat yang enak cuma 10 menit. Nah kita ini jamaah yang dimanjani oleh Allah, melihat berbagai macam kenikmatan yang disembunyiin oleh Allah dari surganya Allah Ta'ala. Berapa lama lihat nikmatnya itu? 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun? Lah, ngelihat nikmat di surga itu selama akan jauh berjumpa dengan pemiliknya. Makanya Jumatnya Ramadan itu Nabi mengatakan orang Ramadan itu senangnya indah iftari wa indah liqa'i rabbi, ketika dia berbuka puasa dan saat dia jumpa dengan Allah. Jadi ada model kelompok yang mencari ridho hanya untuk urusan dunia, padahal dunia itu gak segala. Bahkan kan dikatakan dalam riwayat Aisyah, ad-dunya daruman la daralahu, dunia itu rumah bagi orang yang gak punya rumah. Jadi orang gembel itu rumahnya dunia. Maluman la malahu, dunia itu harta bagi orang yang gak punya harta. Apa kata Nabi SAW? Ya cuman tidaklah berkumpul mencari dunia dan mencari harta itu malahu, kecuali orang yang gak punya akal, yang mencari yang sebentar, yang lupakan yang dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Kita tuju sukses dunia, ya, tetapi yang wajib sukses itu adalah akhirat. Jadi ada orang-orang yang syah, yang hidupnya cuma untuk urusan dunia, semangatnya cuma untuk urusan dunia. Syah, di dalam ini. Jadi ini perkara besar. Ada model kelompok yang kedua. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8-nya. Allah firmankan, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu min tahtihal anhar khalidina abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ada kelompok yang hidupnya itu nyari ridhonya Allah. Jadi kita dulu ya malam-malam ke masjid, subuh-subuh dengerin tausiah sholat subuh, ya belum subuh sudah makan. Tujuannya cuma satu, dapat ridhonya Allah. Dan mukmin itu umat Nabi, cita-citanya, cirinya cari ridhonya Allah. Diterangkan dalam akhir surah Al-Fatihah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mukmin itu hari-harinya nyari ridhonya Allah. Dan kalau ridhonya manusia, orang Arab ngomong ridho nas ghayatul la tudrak. Kalau kalian hidup kok nyari senangnya orang, siapa kecewa? Gak semua orang itu senang. 100 orang senang, yang nomor 101 Manyun. 1000 orang senang, yang nomor 1001 Manyun. Gak semua ridho nas ghayatul la tudrak. Siapa kecewa? Orang yang nyari senangnya manusia. Gak semua orang senang. Ya, apakah kalau berbuat baik mesti orang itu senang? Ya belum tentu. Kurang apa baiknya lagi, tetapi masih dibenci oleh yang lain. Jadi ridhonya Allah. Maka pertanyaan muncul jamaah yang mulia, lalu apa yang membuat Allah itu ridho? Biar doa kita itu tidak cuma ngomong, yang tidak cuma ngomong, ada satu actionnya. Maka disebutkan jamaah mulia, di antara amal-amal yang bikin Allah itu ridho, antara lain satu, syukur. Ketika orang itu sadar syukur terhadap nikmat Allah, Allah
sifat yang dimiliki. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar. Makanya ulama itu melantai doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridho. Dan kalau sudah dapat ridho, ya otomatis surga juga akan dikasih. Nah, apa yang kemudian bikin Allah itu ridho? Di antara apa yang bikin Allah ridho, pertama adalah syukur. Dalam satu riwayat hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, innallaha la yarda ayyakulal aqlata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh ridho. Sudah ada inna, ada lagi tauhid yang menguatkan. Sungguh Allah sungguh-sungguh benar-benar ridho pada orang yang makan habis makan ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih doyan kurma. Alhamdulillah ya Allah, masih doyan makan nasi. Ngomong alhamdulillah itu Allah senang. Berarti orang itu sadar bahwasanya apa yang menjadi kekuatan dirinya, asupan makannya, apa yang diminumnya, apa yang dihirupnya itu dari Allah. Dan Allah ajarin syukur sederhana. Ya, tidak diajarkan syukur itu nunggu kalau jadi anggota dewan. Enggak. Syukur itu nunggu kalau kemudian ya jadi RW. Enggak. Syukuran itu enggak nunggu jadi itu. Syukuran itu kalau makan masuk, tidur nyenyak, insya Allah cukup. Makanan enak bisa dibeli, enaknya makan nggak bisa dibeli. Apalagi kalau sudah sepuh, ajaran pertamanya syukur. Ayat Quran dalam surah Al-Ahqaf, dalam Al-Ahqaf surah 46 ayat 15, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika seorang punya umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ketika usia sudah mencapai umur 40 tahun, untuk bikin senangnya hati, senangnya hidup itu, qala rabbi auzi'ni an ashkura, tolong diriku ya Allah untuk menjadi orang yang pandai. Anda selingkuhan tertinggi, orang yang bisa puasa, bisa mengaji karena syukur. Alhamdulillah badan masih sehat, Allah masih berikan kenikmatan yang ada. Ia syukuri dengan ketaatan. Satu. Nomor dua, apa yang bikin kemudian Allah itu ridho? Diterangkan para ulama, yang bikin Allah ridho itu yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Makanya Quran, ikhlas itu tajridu qasdit taqarrub ila Allah Ta'ala ya min dari syawahid. Yang namanya ikhlas itu memurnikan tujuan kedekatan kepada Allah, anjani isyawahid, dari berbagai macam hal yang mencampuri. Jadi benar-benar murni, nggak tercampur. Kalau dalam bahasa surah An-Nahl ayat yang ke-66, apa kata Allah Ta'ala? Yaitu min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Di antara kotoran dan darah, keluarlah di antara kotoran dan darah binatang itu labanan khalisan, yaitu susu yang murni, khalis, ikhlas. Berarti susu murni itu susu yang tidak tercampur oleh kotoran dan darah, padahal keluarnya di antara kotoran.
yang diperbuat oleh Allah, yang dimakan rumput, yang dipunya rumput, keluarnya jadi susu, diceritain gimana? Murni. Sehingga itu kemudian disebutkan yang aku ya dalam surah Al-Mulk yang kita baca tiap malam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku bikin hidup dan kematian itu untuk lihat kalian, menguji kalian mana amal kalian yang terbaik, ahsan. Kalimat Qur'annya bukan ayyukum ahsanu amala, mana amal kalian yang terbaik, tapi yang diterangkan Allah mana amal kalian yang terbaik, yang ahsan bukan ahsan. Ulama mengatakan apa ahsanu amala itu? Ahsanu amala itu yaitu amal yang ikhlas dan ada dari. Jadi ikhlas itu amal yang tertinggi, yang bikin Allah ridho itu ikhlas. Allah senang orang iktikaf, tapi yang Allah senangi iktikaf yang ikhlas. Apa orang yang iktikaf itu semuanya yang iktikaf? Belum tentu kan. Ada yang kemudian gara-gara pelarian dari rumah berhadapan dengan bini ngomel, karena di rumahnya bininya ngomel, maka kemudian ke masjid. Jadi yang pernah jadi bukan semuanya iktikaf. Ya insya Allah, ya yang mulia. Ini berasa. Lalu orang yang minum, insya Allah tapi Ramadan ini ngajarin semuanya. Sehingga Ramadan ini ngajarin syukur, tatkala buka puasa yang ada, ya berderet itu makanan dan minuman, ketemu dengan kurma dan teh manis saja sudah mampu mengucapkan alhamdulillah ya Allah, da'abadallahu wa bataladil urung ya Allah. Kata sate barang gitu, ada cuma kurma, teh manis, udah mampu mengucapkan sewenangnya luar biasa. Makanya orang kalau puasa dia diharapkan apa? Ya, kebanyakan orang kalau puasa yang diharapkan dalam puasa agar maghrib. Wah, malu sewenangnya luar biasa. Awalnya jadi syukur, ternyata cukup kok, tegak kok punggung itu kok. Awalnya jadi ikhlas, Ramadan ini ngajari Allah bikin itu. Apa itu jawab ikhlas? Amalan yang terbesar, yang bentuknya tersembunyi, nilainya tersembunyi itu Ramadan. Kita sholat kelihatan takbir, kita zakat kelihatan orang yang menerima, kita haji 2, 3, 4 tahun orang tahu. Ya, kita melakukan apa saja, tapi ada amal yang disembunyikan, bentuknya tersembunyi, nilainya tersembunyi, dan amalan itu adalah puasa. Saking rahasianya, sehingga saking rahasianya, gak bisa bentuknya puasa gimana? Ya gak ngerti. Apa lo mesti identik puasa? Enggak, tentang puasa mesin, ya kepala nenteng, badan disenderin, ya, insya Allah. Tiap 1 menit kalau udah 10 kali, bukan itu. Ya, puasa itu gak identik dengan lemas. Saking rahasianya puasa jamaah mulia. Orang yang berbuka puasa bersama kita itu belum tentu puasa. Ada beberapa wali kita sekian kawan-kawan, kalau buka puasa, alhamdulillah pesertanya sudah 100 orang, kasih makan semuanya, semuanya
memproklamasikan kemerdekaan dengan tegas, dengan semangat, ada dari Ramadan. Perang Badar dikomandokan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak identik dengan lemes. Ini jamaah ya. Makanya dilatih ikhlasnya itu. Amal yang rahasia, bahkan nilainya rahasia. Kullu amali ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal anak Adam bentuknya kecuali puasa, urusanku aku yang kasih nilai. Saking sirnya, bentuknya rahasia, nilainya rahasia. Itu puasa membentuk jiwa orang yang ikhlas. Karena kamu bukan ikhlas, dan saya terjadi. Seandainya kemudian orang untuk sampai kumur-kumur dan telan air, tidak ada orang yang tahu. Kenapa tidak terjadi? Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya ini, apa kata beliau? An-nasu kulluhum halqa illa al-alimun. Setiap manusia itu halqa. Apa itu? Setiap manusia celaka. Illal alimun, kecuali orang alim yang berilmu. Wal alimuna halqa, orang yang berilmu itu celaka. Illal amilun, kecuali yang beramal. Wal amiluna halqa, orang yang amal pun masih celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisun ala qadarin azim, sedangkan orang yang ikhlas itu masih berada pada perguncangan yang besar dalam hatinya, Allah terima atau tidak. Itu disebutkan oleh Al-Ghazali. Amal yang ketiga, ya tak panjang nanti biar jam semuanya. Amal yang ketiga yang bikin Allah ridho, yaitu istiqomah. Allah senang dia beramal. Tapi yang bikin Allah ridho, senang ketika orang itu istiqomah. Amalnya kontinu. Masya Allah. Saya hari yang kedua, malam kedua, berarti puasa pertama. Puasa pertama di malam yang kedua. Sebelum tausiah, apa kemudian kata pengurusnya? Masya Allah, semalam di malam pertama, semalam sayap kanan kiri penuh, atas penuh. Sekarang sayap kanannya tidak ada orang, sayap kirinya tidak ada, lantai atas pun kosong. Cepat banget ya, cepat banget. Pengurusnya ngomong baru dua ya. Lalu malam keduanya masih penuh, cuma kan lantai satu kemarin saya kanan kiri atas itu penuh. Kalau nggak mau jalanin Allah, jalanin panitia Ramadan deh paling enggak. Cepat banget hilangnya itu kok cepat. Insya Allah. Kayak main-main, nggak mau. Jadi jamaah. Jadi Allah itu senang kalau istiqomah. Kata Nabi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul amal indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling digemari Allah itu adalah amal yang istiqomah walaupun cuma sedikit. Ila amilan ila amal lazimanhu. Sayyidatina Aisyah kalau sudah amal lazimanhu, beliau itu tentuin amal itu. Jadi beliau kalau sudah pilih amal, gak bakal digeser amal. Jadi ila amilanil amal laziman. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, insyaallah kalau dia mengambil amal, maka amal itu diteruskan ya sampai wafatannya, sampai kemudian setelah Nabi wafat, karena sebelumnya beliau itikaf sama Nabi, maka setelah Nabi wafat, maka itikafnya pun masih berjalan. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang sangat istiqamah. Yang bikin Allah senang lagi, ya itu yang berikutnya, bersegera
bersegera memenuhi perintah. Dan itu dilatih di dalam Ramadan. Orang itu ketika Ramadan ada semacam kekuatan untuk menyegerakan kebaikan. Sholatnya waktu nggak seperti yang sebelumnya dan sebagainya. Dalam surah Al-Moha ayat 83 sampai 84 Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Musa, kok cepet banget datangnya? Kamu belum datang, kok kamu sudah datang? Ma'ajalaka qaumuka an qaumika ya Musa. Musa, apa yang bikin kau cepet-cepet datang? Kata Allah Ta'ala di ayat 84-nya surah Al-Moha, dijawab, diterangkan jawabannya Musa. Qala ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, aku cepat ini biar kau ridho. Jadi yang bikin ridhonya Allah mensegerakan apa? Ada anak, ya, ambilin sandal ibu yang makan. Ada adiknya, ambil sandal ibu, siapa? Langsung dibawa, yang kesennya. Iya cepat. Kalau dalam bahasa surat Al-Waqiah itu ada 3 kelompok manusia dalam hidup ini. Apa 3 kelompok manusia dalam hidup yang diterangkan dalam Al-Waqiah itu? Pertama, ashabul yamin. Ashabul yamin, kelompok kanan, kelompok orang-orang soleh. Yang kedua, kelompok kiri, ashabul shimal. Ashabul shimal, ada kelompok kiri, kelompok orang-orang yang buruk. Ternyata kemudian diterangkan oleh Allah ada kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir tapi diterangin panjangnya di awal karena mulianya dia. Siapa itu? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang itu kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Siapa mereka? Kelompok yang responsif, segera. Jadi yang bikin Allah senang itu, yang bikin segera itu orangnya, itu apa? Itu segera. Ini ada cerita lucu dan diterangin oleh Nabi dan sampai ketawa dalam Tazkirah, ya, dalam kitab Tazkirah. Ceritanya semua orang udah diputusin masuk surga, masuk neraka. Tinggal 2 orang. Tinggal dua orang, ya, yang kemudian 2 orang itu karena amalnya masalah, Allah bilang, bulan yang satu kepada yang satu, masuklah kamu ke neraka. Karena amalmu buruk maka masuklah kamu ke neraka. Yang satu lari ke neraka. Yang satu lari ke neraka. Ditanya oleh Allah Ta'ala, stop. Tanyakan kepadanya, kenapa kok kamu lari ke neraka itu, kenapa? Kok disuruh ke neraka kok malah cepet-cepet ke neraka? Ya Allah, aku ini selama hidup gak pernah ngikutin perintahmu. Sekali-kali ini aku antusias akan perintahmu. Karena dia antusias perintahnya Allah untuk neraka itu, Allah aja mereka gak jadi masuk surga. Karena dia, ya, antusias ngikutin perintah. Loh, antusias ke neraka, ya, Masya Allah. Ya, orang makmul, ya. Loh, makanya kita antusias. Karena dibilang siapa orang yang datang waktu hari Jumat, waktu pertama, maka sama dengan kurban unta. Siapa yang datang waktu kedua seperti sapi, ya, waktu yang ketiga seperti kambing, waktu yang keempat seperti ayam. Siapa orang yang datang sholat Jumat waktu yang kelima, yang dia paling pojok, yaitu di
dengar khutbahnya sama, masjid yang didatangi sama, harinya sama, cuma kecepatannya beda. Ya, kecepatan yang berbeda itu ternyata menjadi sebab penilaian juga berbeda. Nah, korban dibanding ayam beberapa puluh juta. Ya, kalau lagi ada kasus ramai itu, ya, bagaimana orang taraweh bertengnya itu jam 2:30, nggak main-main. Di mana? Madura. 2:30 berteng. Kenapa 2:30 sore berteng? Karena dapat duit 300.000. Coba diterapin di Cikunir yang ramai. Yang sholat taraweh 50.000. Masya Allah. Orang sampai merah kanan kiri itu mau ya. Masya Allah. Ya. Jadi mereka antusias. Kenapa mereka antusias? Ini belum malam sholatnya malam, datangnya siang. Kenapa kok antusias? Ada nilai 300.000. Nah ini nilainya Masya Allah. Kelompok biasa besar itu dunia dan seisinya. Apalagi taklim. Orang taklim itu dalam satu riwayat, siapa orang yang taklim satu dia datang kemudian dibacakan satu ayat yang belajar satu ayat itu, maka itu lebih baik dari sholat 100 rakaat. Siapa orang yang datang ke majelis dan kemudian belajar satu bab ilmu, bab ridhonya Allah, bab istiqomah, ya, datang belajar satu bab ilmu, diamalkan atau belum? Bab jihad, yang nggak pernah jihad, tapi babnya sudah dipelajari, itu lebih baik daripada sholat 1.000 rakaat. 11 rakaat yang mau aja, ya, jalannya mulai mundur. Nah ini 1.000 rakaat ya, Masya Allah. Ini jamaah ya. Nah, ini jadi hal yang menjadikan Allah itu mensegerakan apa? Perintah cepat. Berikutnya apa yang bikin Allah itu? Bukan dalam surah Al-Maidah ayat 109. Apa kata Allah? Qala
makan, ada semacam kejujuran yang diterapkan olehnya. Ketika kemudian keluar, gak puasa ya gak puasa, bukan kemudian habis makan di kamar lalu keluar lemes, dahulu, tidak. Ada semacam pengawasan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Makanya dimana kalau diajari itu kalian ini sholat, katakanlah maaf ya jen, aku lagi puasa. Masya Allah, makanya Ramadan begini sebenarnya lebih cepat. Kalau mengungkap kasus ijazah palsu, kalau semuanya ngerti saja sama puasa, tetap bohong dikit hancur. Makanya kalau ulama musuh bebuyutannya Ramadan itu bohong. Jadi kalau bohong itu apa ini? Ya sehingga yang bikin Allahumma inna nas'aluka ridhoka itu jujur. Nah, jadi orang jujur itu susah. Kenapa kemudian bohong itu musuh? Karena orang ketika bohong akan menjadi pembohong. Ditutupin bohongnya yang ke 100, ditutupin ke 101, ditutupin yang ke 1000 sampai dia disebut pembohong. Ini maaf. Kemudian yang berikutnya, nah terakhir, kalau saya lihat jam waktunya suruh berhenti. Kalau ada rompongnya, semangat karena nilai. Ya terakhir kan, paling 1 jam lagi yang terakhir. Disebutkan jamaah yang mulia, apa yang bikin Allah ridho? Di antara yang bikin Allah ridho yaitu mendapatkan ridhonya orang yang digantungkan ridho Allah padanya. Dapat ridho dari orang yang digantungkan kepadanya ridhonya Allah baru ridho kalau orang itu ridho. Nah, siapa orang yang digantungkan ridhonya Allah kepadanya itu? Pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Fatihah ayat 18. Masya Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha pada mereka orang-orang yang beriman yang berbaikat pada Nabi di bawah pohon yang ada di Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah. Intinya di antara untuk mencapai ridhonya Allah adalah antara lain membuat senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bikin senang Nabi sahur, jangan tinggalin makan sahur. Sahur itu amalan yang Nabi senang. Dan mereka tasaharu tadi Nabi sahur di barokah, sahurlah kalian, sahur itu barokah. Dalam riwayat yang lain dikatakan jangan kalian tinggalin sahur, walau bijul animanin, walaupun cuma seteguk air, jangan gagal sahur. Orang bergantung niatnya jeng saya juga udah sambil puasa sudah pakai sahur. Wah, tergantung niatnya salah berada. Allah itu Nabi itu selalu mengatakan sahur itu adalah al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab a'lama sa'at. Ya, jadi dikatakan tadi pembeda puasa orang muslim dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Makanya sahur kita disebut buka puasa. Dan sampai katakan tidaklah seorang muslim itu tersia-siakan dia berada dalam kebaikan selama mensegerakan berbuka. Maka orang yang tidak berbuka maka disebut ketika dia berada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sholat dulu ya sama Allah itu harus lebih cepat. Kita abaikan yang lainnya. Dan makanya kita harus sholikah. Nabi itu nyuruh makan. Nabi gak nyuruh sholat dulu. Nabi nyuruh makan. Bukan puasa. Ya.
nggak puasa, tidak boleh kurma, tidak gorengan, walaupun nggak pakai nasi, ya potong lah, potong sayur sama telur 2 cukup ya. Orang lagi mau nasinya ganti. Nyenengin Nabi, apa itu? Nabi senang, Allah senang. Orang yang kedua, orang tua. Kata Nabi dalam satu riwayat, ridhallahi ridhal walidain, sukhtullahi sukhtul walidain, rawahu Tabrani. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Quran apa ngaji, tekun, puasa, rajin, orang-orang yang bikin senangnya orang tua, bikin marahnya orang tua itu Allah nggak mau terima amalan Anda, dilempar amalan Allah. Datang seorang di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku mau berjihad ya Rasulullah, aku pengen mati syahid, aku pamit ke ibuku nangis ya Rasul, ibuku nangis ya Rasul, ibuku sedih. Apa kata Nabi? Ulanglah engkau bikin dia senyum, maka pahala dia mendapatkan. Insyaallah. Ini para jamaah yang mulia. Sehingga seorang itu bikin senangnya orang tua saja kita salah. Satu mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan kalian mengatakan uff ibu. Kata Imam Bukhari As-Samarqandi, andaikan ada perkataan lebih pendek dari seandainya ada perkataan lebih pendek daripada tapi orang tuanya sedih, hal hukumnya dan dosa besar, bukan dosa kecil. Apa itu sekarang apa ya? Nah, ambil handphone ayah. Ini tuh dosa besar, bukan dosa kecil. Hadirnya dia gak bikin tenangnya orang tua. Bahkan sebagai orang mengatakan, orang tua gak senang dengan hadirnya anak yang tidak uzur syar'i, itu sudah maksiatnya anak. Ibu, kok gak mau kakak? Enggak, aku nama bini. Takutnya orang tua ngebel anaknya karena kesalahan anaknya. Mungkin saat itu pernah ngomong, aku lagi rapat bu, nanti saya sudah tempel bu, sabar ya. Kemudian orang tuanya gak mau ngebel lagi karena ada merasakan aku ganggu dia, aku dia marah, dia juga ngomong, gak pernah tawarin. Takutnya orang tua itu udah maksiatnya anak percuma ada lagi langsung. Orang tua gak ngebel anak gara-gara takut ke anak, tidak jadi hidupnya dia itu terasa nyaman dengan hadirnya ada, maka anak itu sudah tercatat maksiat orang tua. Gak nyaman dengan anaknya, gak nyaman. Tapi boleh kata bukan kemudian anaknya, bukan karena orang tua, karena asbab anaknya. Ini jamaah orang yang sehingga Allah itu ridho ketika orang itu mendapatkan ridhonya dari orang tua. Tingginya martabat orang ini, tingginya martabat orang yang namanya orang tua di bawah Rasulullah SAW. Sehingga sampai nyolong duitnya anak boleh gak haram. Masya Allah, nyolong duit anak boleh. Datang orang di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku punya ibuku tuh setiap datang ke rumah mesti ngambil barang. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka bi abika. Ya Rasulullah, datang ayahku ngambil sesuatu di rumahku. Seorang lapor di hadapan Nabi, barangnya sering diambil oleh ayahnya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka bi abika. Dirimu mulai rambutmu sampai kakimu dan semua kekayaan milikmu itu milik orang tua. Maka hukum itu kemudian dikatakan oleh ulama fikih, maka
nggak boleh. Jadi untuk diri, untuk kepentingan dirinya, memang dirinya yang senang. Tapi kan nggak ada orang ngomong duit anak. Itu cuma istilah saking hebatnya orang namanya orang tua sehingga ditambahkan ridhonya Allah kepada orang tua. Kemudian siapa lagi yang ditambahkan ridhonya Allah? Yaitu suami. Ya, sholat tahajudnya istri haram kalau nggak pakai ridho suami. Puasa Senin Kemisnya haram kalau nggak pakai ridho suami. Ridho itu ada ridho umum, ada ridho khusus. Ridho umum itu ya nggak masalah, suami ngerti, pak nggak kerja iya, apalagi libur dari Senin, aku puasa, udah puasa aja apa-apa, nggak masalah. Ya. Sehingga kata Nabi, ketika suami ada di rumah, maka janganlah kamu berpuasa kecuali dengan izinnya. Dia seorang dia. Sampai kemudian sholat dilempar oleh Allah gara-gara nggak dapat rizki. Bahkan terangkan yang terakhir dalam suatu hadis ada 3 kelompok orang yang sholat mereka la tarka'uhum ala ru'usihim, sholatnya ditolak oleh Allah. 3 kelompok orang yang sholatnya dilempar oleh Allah, tidak terangkat ala ru'usihim, di atas kepalanya saja terangkat, apalagi terangkat. Siapa 3 orang itu? Pertama, rajulun amma qauman fahum lahu karihun. Pertama, yaitu imam yang tidak disukai oleh makmum. Dia lagi asal kuat kamu, asal kuatnya. Tapi bukan satu orang, makmum banyak gak senang kalau orang itu jadi imam karena bacaannya panjang, asal kuat pada kamu. Bukan satu orang, gak senang, semua orang gak senang. Maka itu sholat gak diterima oleh. Atau mungkin akhlaknya imam yang gak baik. Ya, oh nanti jadi imam, ketemu orang yang gak nyapa, gak apa, kayak kamu pancoran diem. Nah, gak senangnya makmum tertolak ini. Yang kedua, imra'atun wa ba'abat wa zawjuha 'alaiha sa'itun. Sholatnya istri dalam kemarahan suami. Tuh, suami marah, ngomel, suami bukan wajib. Sholat sunnahnya istri ditolak oleh Allah. Insyaallah, dengerin itu. Bikin manusia suami itu lebih ringan kehilangan dunia dan seisinya. Oh Ustaz, kalau sholatnya suami dalam kemajuan istri belum ada dalilnya. Dalilnya itu sholatnya istri dalam kemajuan suami. Yang ujungnya namanya suami jadi panutan. Yang ketiga, wa awani mutasaliman, 2 orang yang tidak bertegur sapa. 2 orang yang tidak bertegur sapa bukan karena Allah, bahkan kelompok ini terancam tidak dapat Lailatul Qadar. Terancam ya. Lailatul Qadar juga ceritanya Nabi itu pernah ngomong di hadapan sahabat. Sahabat, aku mau kasih tahu apa Lailatul Qadar. Tapi pengetahuanmu tentang Lailatul Qadar dicabut oleh Allah, walaupun itu hikmah yang besar. Dicabut oleh Allah gara-gara 2 orang di Madinah lagi bertengkar, lagi gak teguran. Sehingga kesimpulan ulama, Masya Allah, tidak tegurannya orang itu bisa mencegah pengetahuan Nabi dari Lailatul Qadar. Sehingga orang yang terancam gak dapat Lailatul Qadar itu orang yang tidak bertegur sapa. Ya, tidak bertegur sapa karena umum, bukan karena Allah. Saya kata berdiri yaitu Masya Allah bikin masalah mulu, sholat direcokin, puasa direcokin. Ya kalau itu masalah, itu namanya tegur ya, bahwa gak teguran yang dibolehin. Jadi gara-gara disamperin, manun, gara-gara diajak
semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh apapun dosa salah silap kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon ridhamu dan mohon surgamu ya Allah. Allahumma qawwil umurana fil ta'ah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam ta'at ya Allah. Wa sahhihna lisanana, sehatkan badan kami ya Allah. Sembuhkan jamaah-jamaah yang dalam sakitnya ya Allah. Wa nawwir qulubana, cahayai hati kami ya Allah. Wa tsabbit imanana, tetapkan iman Islam kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, bagusin amal kami ya Allah. Wa barik auladana, berkahi anak-anak keturunan kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ilal khairi qaribna, dekatkan kami pada kebaikan ya Allah. Wa 'anil syarri ba'idna, jauhkan kami dari keburukan ya Allah. Wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Kabulkan semua permohonan kebaikan kami dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ja'alna nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa niyatana niyatal yaqin wa siyamana siyamal mukhlishin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal qa'ibin wa ruku'ana ruku'al mutawaddi'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa amalana amal salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa du'ana du'al mustajabin wa hayatana bi hayatil ulama. Ya Allah, hidupkan kami seperti hidupnya para ulama. Wa mautana bi mauti syuhada, dan mati kami seperti kematian para syuhada. Wa hsyurna yawmal qiyamati ma'al zumratil anbiya, dan kumpulkan kami, bangkitkan ya Allah di yaumil qiyamah bersama golongan orang-orang kekasih-Mu ya Allah. Wa adkhilna jannata ma'al anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masukkan kami ke surga ya Allah bersama para nabi, para utusan-Mu, para orang-orang saleh ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf saja, semoga Allah sihatkan selalu kita semuanya, dan Allah ridhoi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.